Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Rizka Prolina. Nah, udah pada tahu belum? Saya di sini akan menyampaikan agak penting dikit ya, teman-teman. Nah, di sini katanya ada perubahan pada persyaratan layanan YouTube ya. Dimulai dari tanggal 1 Juni 2021. Nah, sekarang udah bulan Juni ya, udah masuk bulan Juni. Jadi dari tanggal 1 Juni 2021 sampai seterusnya ya, ini perubahan dari pihak YouTube. Nah, kalau misalkan kalian nggak percaya, lihat email kalian. Mungkin di situ ada pemberitahuan dari pihak YouTube masuk ke email kalian ya, teman-teman. Nah, dan saya di sini akan bacakan dulu ya. Di sini ada ringkasan perubahan yang baru di tahun 2021 ya. Nah, ringkasannya ada 3. Yang ke satu, pembatasan pengenalan wajah. Nah, apa sih Kak pembatasan pengenalan wajah itu? Nah, persyaratan layanan telah menyatakan bahwa Anda tidak boleh mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin darinya. Nah, contohnya seperti apa Kak? Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada yang komentari kayak gini di video kita, kirim alamat, kirim nomor handphone, itu tidak boleh ya, karena itu pembatasan pengenalan wajah. Kan kalau misalkan kita kasih emot di komentar orang lain, itu akan masuk spam kan. Nah, itu juga tidak boleh, hati-hati ya. Nah, dan persyaratan yang kedua, hak YouTube untuk memonetisasi. Nah, YouTube berhak memonetisasi semua konten yang ada di platformnya dan menayangkan iklan pada video dari channel yang tidak tergabung dalam program partner YouTube. Nah, yang harus kalian simak ini. Jadi, pihak YouTube itu berhak memonetisasi semua konten yang ada di platformnya. Nah, yang belum tergabung dalam program partner YouTube juga bisa langsung ada iklannya, tapi kita belum digaji. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian jangan berpikir, kenapa sih video kita ada iklan tapi kita belum digaji. Nah, itu terserah YouTube, karena pihak YouTube lah yang mengerjakannya. Emang dia yang punyanya gitu ya. Jadi kalian jangan berpikir seperti itu, karena memang itu sudah menjadi hak YouTube-nya gitu. Bebas memonetisasi semua konten yang bukan tergabung di program partner YouTube juga gitu ya. Nah, dan yang ketiga, pembayaran royalti dan pemungutan pajak. Nah, untuk kreator yang berhak menerima pembayaran pendapatan, pembayaran tersebut akan diperlakukan sebagai royalti. Dari perspektif pajak Amerika Serikat, dan Google akan memotong atau memungut pajak apabila diwajibkan menurut hukum. Nah, kalau biasanya sih kalau misalkan ini yang sudah monetisasi ya, udah subscribe-nya sudah banyak dan viewernya juga sudah banyak. Nah, di sini pasti akan mengenakan pajak ya, teman-teman. Nah, kalau boleh saya sarankan, pajak ini tergantung yang nontonnya orang luar. Kalau orang Indonesia itu mungkin kita mengeluarkan pajaknya sedikit, tapi kalau misalkan orang luar yang banyak nontonnya, pasti pajaknya juga akan banyak ya. Kayak di Amerika Serikat itu yang nontonnya pasti pengeluaran pajak kita akan banyak. Kalau misalkan Amerika Serikat nonton kitanya sedikit, pajaknya juga akan sedikit ya. Biasanya sih seperti itu kalau saya sudah tanya-tanya ke orang senior gitu ya, yang sudah monetisasi. Nah, jadi kalian pastikan ya membaca perubahan persyaratan tersebut. Jadi jangan salah paham ya. Nah, jadi ini katanya dimulai dari tanggal 1 Juni 2021, berarti sekarang sudah bulan Juni ya. Nah, berarti sudah berlaku persyaratan ini. Oke, ini yang saya sampaikan, semoga kalian paham ya. Dan jangan lupa lihat di email kalian, siapa tahu ada pemberitahuan itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.